Ini saya itu enggak ngecap, Pak. Ini jujur sejujur-jujurnya. Jadi satu putaran nomor satu menang. Saya terkaget-kaget itu terjadi. Seperti tentang bagaimana pertempuran last battle nanti di tanggal 10. Saya lihat kalau tadi 01 bilang sampai 15 juta yang akan hadir, saya pikir itu terlalu hiperbola ya. Kita mengakui ternyata juga strategi yang lain ada yang minta maaf terus ya. Minta maaf terus, jadi enggak tahu apa strategi itu juga yang menjadi masukan dari tim susah masing-masing. Yang minta maaf siapa? Pak Prabowo, Pak. Jadi padahal belum lebaran, Pak. Jadi konteksnya begini Mas Agus, tentu kalau strategi itu pasti ada ya. Ya. Mungkin kalau kita menganalogikan dengan sepak bola, ini injury time nih. Oke, barangkali semua ingin safety playing ya, barangkali seperti itu. Itu pun enggak kita tampil karena memang kondisi saat ini mending sudah ke arah kemarin kita berjibaku, oke lah sekarang ini kita bersaudara, kita sesama anak bangsa, ayo tidak kita sudah selesai memberikan visi misi meskipun di luaran masih juga terjadi kampanye. Tetapi dalam konteks kampanye resmi yang disampaikan oleh KPU, oke, satu sepakat antara 1, 2, 3 satu sepakat nampaknya. Oke, kita ini sebagai anak bangsa, tujuan kita ingin membangun bangsa, jangan sampai ada terpecah belah, kita mungkin dingin-dingin, tetapi meskipun itu tidak menghilangkan substansi dari diskusi, Mas. Ya, kira-kira nanti siapa yang akan tumbang? Kalau yang akan tumbang saya tidak tahu, yang jelas 01 ini masih berpikir antara 1 putaran atau 2 putaran, Pak. Jadi bisa jadi, Pak, coba bayangkan Bapak ya, kalau ingin ikut kampanye saja ngantri 15 juta Pak di Jakarta, Pak. Itu taruhlah Jakarta kalikan 4 atau kali 3 seseorang itu. Bisa 60 Pak, 60 juta lah Pak itu. Itu tidur saja udah 60 juta Pak. Padahal kalau jumlah 208 juta Pak, itu berapa persen Pak? Ini saya itu enggak ngecap Pak, ini jujur-jujurnya. Jadi satu putaran nomor satu menang? Saya terkaget-kaget itu terjadi. Oh. Mungkin itu. Iya. Bukan. Sorry Mas Agus ya. Ini jurus terakhir juga loh Mas Agus. Ini jurus terakhir juga, boleh kan? Boleh. Kalau 2 putaran, siapa yang akan masuk? Kalau 2 putaran yang jelas kami masuk. Masuk ya? Ya. Pilih lawan nomor 3 atau nomor 2? Silakan shoot aja Pak. Kita enggak terlalu memikirkan ke depan, yang jelas kita berpikir insya Allah nanti Pak Mus akan sepakat dari PKS, pasti kita kan indikatornya ada Pak. Masa yang enggak ada indikator masuk ke putaran 2 Pak? Sudah di demo sana sini, sudah di petisi sana sini, sudah digempur sana sini, nampak kok mulai berkurang itu kesulitan yang saya dengar di medsos Pak ya. Tapi bisa nanti dijelaskan oleh Pak Du Agus ini. Ya udah, saya ke Mas Agus dulu. Ya, silakan. Mas Agus Wibowo dulu, silakan. Baik, kalau saya melihat mencermati dari hasil debat terakhir kemarin, saya pikir ini adalah puncak dari diskusi dan perdebatan selama ini yang terjadi pada debat-debat sebelumnya. Jadi kalau kita melihat di debat terakhir itu, kita melihat bagaimana seorang patriot, seorang Prabowo Subianto, itu bisa menunjukkan seorang patriot yang memang tulus kepada bangsa dan negara. Di mana pada saat itu beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh presiden yang pernah memimpin republik ini. Termasuk juga mengucapkan permohonan maaf. Jadi bukan karena lebaran atau tidak lebaran, tetapi ini adalah fitrah seorang manusia. Ya kalau memang terlepas salah khilaf baik lisan ataupun tulisan, ya kita harus minta maaf duluan. Itu sifat jiwa seorang kesatria. Jadi kalau saya melihat perdebatan kemarin sudah cukup baik ya endingnya. Hanya tadi kalau saya melihat seperti tentang bagaimana pertempuran last battle nanti di tanggal 10. Saya lihat kalau tadi 01 bilang sampai 15 juta yang akan hadir, saya pikir itu terlalu hiperbola ya. Hiperbola ya? Hiperbola, karena kita tahu kapasitas DKI Jakarta saja dengan jumlah penduduk yang hampir hanya sekitar 9 juta. Mungkin kalau 15 juta mungkin se-Indonesia ya mungkin mau mendaftar, mau hadir. Tetapi kan ada kapasitas keterbatasan juga. Apalagi tanggal 10 itu adalah 01, 02, 03 juga semua akan berhimpun di Jakarta. Mungkin ya 1, 2, 3 dihimpun dihitung jadi 15 gitu. Itu wajar ya Mas Pur ya. Jadi gabungan total sebenarnya 15 bisa itu. jadi gitu. Tapi apapun itu bagian dari strategi. Nah terus terkait dengan apa yang akan dilakukan sebagai tindakan jurus pamungkas. Ya.
kalau kami dari 02 yang pertama tetap akan memprioritaskan menyampaikan tentang gagasan, tentang ide, bagaimana membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih maju dan lebih sejahtera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga harus melakukan politik kampanye yang santun, yang transparan dan kredibel. Artinya tidak menyebarkan hoax, ya, kemudian politik adu domba, kemudian melakukan penggiringan opini yang sifatnya bisa menimbulkan perpecahan. Jadi memang kalau tadi disampaikan tentang dinamika polemik sekarang sivitas akademika menyampaikan pendapat, saya rasa itu wajar-wajar saja, bagian sebagai social control, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai parameter. Karena toh pada akhirnya setelah mereka melakukan deklarasi atau petisi, kemudian diklarifikasi oleh rektornya masing-masing. Nah, jadi ini buat kami juga masih menjadi bahan sebuah analisa gitu. Betul enggak memang ini adalah atau sebuah gerakan terstruktur yang memang dipersiapkan. Nah, jadi kalau kami tetap berfokus pada beberapa hari injury time ini adalah tetap dengan menyampaikan hal-hal yang baik, program-program yang memang terstruktur, program-program yang memang ingin disampaikan dan ingin dicapai oleh 02, oleh Pak Prabowo dan Gibran ketika beliau nanti mendapatkan mandat kepercayaan dari rakyat untuk menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 ini. Ya, tetap yakin satu putaran? Satu putaran sampai hari ini, itu yang kami yakini. Kalau persepsi 2 putaran, ya, kemungkinan sudah mempersiapkan? Artinya kita tetap, kita harus prepare. Ya. Kondisi yang terbaik dan yang terburuk. Tetapi berdasarkan parameter dan indikator serta analisa yang kita lakukan, kita yakin kita dapat satu putaran. Nanti kalau di pertimbangannya hanya berdasarkan survei, nanti debatable. Ya. Karena katanya surveinya dibayar, bahkan sudah ada gerakan untuk memenjarakan para surveyor ini. Ini kan luar biasa gitu. Tapi apapun itu kami tetap berusaha, berjuang untuk tetap satu putaran. Tetapi kalaupun memang harus 2 putaran, kami juga tetap siap untuk melaksanakan 2 putaran. Ya, baik. Pak Sahat. Performa debat, Pak. Dan kemarin Pak Ganjar yang agak di terakhir, di closingnya. Ya. Ada sedikit hentakan kemarin itu. Terima kasih. Sebagai topik kita kan jurus pemungkas usai debat. Artinya apa yang akan kita perbuat setelah selesai debat kemarin. Ya kami 03 tetap bersosialisasikan apa yang akan kita perbuat nantinya. Itu usai debat tetap kita mensosialisasikan apa yang kita akan perbuat nantinya apabila 03 memang yang menjadi pemimpin negara ini. Khusus mengenai debat tadi di awal panas itu sebetulnya relatif. Kenapa saya sebutkan relatif? Di debat kedua, Capres nomor 1 dan nomor 2 itu selalu alot. 1 dan 2 alot ya? Ya, saya kira kita masih ingat lah. Ya. Pak Ganjar menjadi penengah. Jadi ya di debat ketiga Capresnya tidak ada lagi yang mau ditengahin, jadi kalem ininya. Artinya kalau ada 2 yang berantem, kita yang merelai, yang nggak berantem lagi mereka, nggak mungkin lagi kita ini kan, kira-kira begitu. Dan dari awal juga 03 saya kira selalu memang kalem ininya. Tapi kalau memang materi debat selalu dikuasai. Dan di 03 kemarin memang materinya, di debat yang ketiga kemarin materinya pun memang tidak ada yang harus diperdebatkan. Kalau di 2 kan memang betul-betul mengenai sembako dan lain sebagainya. Jadi ada yang akan dibahas tentang itu. Ada yang tentang keamanan dan lain-lain. Jadi ada yang akan ditanya terhadap itu. Jadi memang dari awal kita juga siap untuk ini, bukannya direncanakan debat ini panas, debat kedua nanti akan dingin, debat ketiga akan dingin. Itu enggak.